kedamaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 5 April 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, di New York hari ini jam 5 pagi lebih 59 menit. Dan saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema, yaitu jangan kerja keras untuk hal yang sia-sia. Sekali lagi, tema yang akan saya bagikan hari ini kepada Bapak Ibu semuanya adalah jangan kerja keras untuk hal yang sia-sia. Alkitab bilang kalau kita ini harus kerja, kalau tidak kerja nggak boleh makan. Maka itu kerja keras itu perlu Bapak Ibu sekalian, tapi harus yang punya nilai ya. Jangan sampai kemudian kerja keras kita itu hanya untuk hal yang sia-sia. Maka itu karena hidup itu terlalu singkat Bapak Ibu sekalian ya, maka itu jangan sampai tenaga kita itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak abadi, yang tidak berdampak kepada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tolong tanya, pernah nggak kita punya pengalaman begini ya? Lagi mainan handphone, scroll, ya mau belanja online, cari barang diskonan, sudah berjam-jam, ya udah capek, akhirnya kita check out atau beli barang-barang yang ternyata nggak kita butuhkan, ya. Atau mungkin kita kerja lembur sampai malam, demi apa? Demi stalking, demi ngintip sosial medianya orang lain, atau nonton konten-konten yang tujuannya hanya untuk memuaskan daging. Setelah kecapean, maka besoknya bangun pagi dengan tubuh yang capek. Orang Indonesia bilang 4L, letih, lesu, lemah, lelah. Ya, dagingnya menjadi montok, tapi imannya kemudian menjadi rontok. Dan hari itu kita pergi kerja dengan BT, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sering kerja keras, tapi buat hal yang akhirnya tidak terlalu penting. Sekali lagi, kerja keras itu baik, tapi kalau tujuannya salah, hasilnya pun akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa kerja keras itu perlu, tapi pastikan kerja keras untuk hal yang baik, hal yang benar, serta sekali lagi memberi dampak kepada kekekalan. Pertama, kita akan belajar bahwa jangan kerja keras tanpa arah. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Pengkhotbah, ya, Pengkhotbah pasal 2 maksud saya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya. Dikatakan begini. Jadi aku bertanya, apa untungnya kita bekerja keras dan bersusah-susah sepanjang hidup di dunia ini? Setiap hari kita merasa sedih dan tersiksa. Wow. Ya, Alkitab bilang setiap hari kita merasa sedih dan tersiksa karena bekerja begitu berat. Dan di malam hari tidak bisa tidur nyenyak karena gelisah. Semua itu juga sia-sia. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang penuh dengan hikmat,
namanya Salomo. Apa yang baru kita baca ini merupakan curhat ya daripada Salomo. Dia sangat berhikmat, kaya raya, dan sukses dalam segala bidang. Salomo pernah menikmati semua bentuk pencapaian dan kenikmatan dunia. Dia membangun istana yang amat sangat megah, ya. Sebagian daripada istananya itu dilapisi dengan emas murni. Salomo amat sangat kaya raya. Kemudian dia menikmati berbagai kesenangan duniawi, Bapak Ibu sekalian, makanan yang enak dan lain sebagainya. Punya istri dan gundik itu 1000 kata Alkitab. Tapi di akhir perenungannya, tadi Salomo menyimpulkan bahwa semua kerja keras tanpa tujuan rohani yang jelas itu hanyalah sia-sia. Bayangkan, seorang Salomo, dia berkata setiap hari merasa sedih dan tersiksa. Bahkan Salomo dengan jujur berkata di malam hari dia nggak bisa tidur nyenyak. Hatinya gelisah. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lampau bahwa hati manusia itu ada sebuah lobang, ya. Ada lobangnya. Lobang ini diisi mobil mewah 10, lobangnya nggak akan tertutup. Diisi dengan istana yang besar, lobangnya tetap nggak bisa tertutup. Kemudian diisi oleh duit yang begitu banyak, lobangnya nggak akan tertutup. Ya, saking besar lobangnya itu. Nah, lobang di hati manusia hanya bisa ditutup yaitu dengan kehadiran Allah di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kalau enggak akan ngalami seperti Salomo ini, udah punya semuanya, tapi hidupnya tersiksa dan ngalami kegelisahan. Itu adalah gambaran orang yang kerja keras, mati-matian, banting tulang, peras keringat. Tapi jiwanya tetap kosong. Ya, ia nampak berhasil di luar, tapi ternyata hampa di dalam dirinya. Masalahnya bukan soal kerja kerasnya, tapi apa yang dia kerjakan itu bermakna atau tidak bagi kekekalan. Kerja keras tanpa arah dari Tuhan tentu akan mengakibatkan kelelahan tanpa hasil yang sejati. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menentang yang namanya kerja keras. Tetapi Tuhan ingin kita bekerja dengan tujuan yang berdampak kekekalan. Tuhan rindu Bapak Ibu sekalian agar kerja keras kita tidak hanya menghasilkan hal-hal yang bersifat sementara, ya, misalnya uang, ya. Kata orang, punya uang tidak dibawa mati, ya amin. Tapi tidak punya uang rasanya setengah mati, ya. Jadi uang itu perlu Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi hal ini Bapak Ibu sekalian semuanya sementara, punya jabatan tinggi, punya karir, punya profesi yang mentereng. Puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Tapi nilai kekekalan di hadapan Tuhan itu penting. Jadi artinya kita perlu bertanya, apakah yang saya kerjakan hari ini itu berkenan menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah pekerjaan saya ini turut membangun hidup orang lain sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Apakah hasil kerja saya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Contoh,
businessman atau businesswoman yang jujur, dia membuka usaha, dan kemudian memberi lapangan kerja yang banyak sehingga orang-orang bisa bekerja padanya, dan kemudian hasil keuntungannya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, memperluas pelebaran kerajaan Allah. Misalnya di Amerika ini ada toko namanya Hobby Lobby, ya, itu pendirinya seorang cinta akan Tuhan, itu 50% lebih daripada keuntungannya ya dia pakai untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Toko Hobby Lobby di Amerika Serikat ada kurang lebih 2.000 cabangnya. Kemudian ada restoran ayam goreng yang terkenal di Amerika Serikat namanya Chick-fil-A, ya. Itu juga hasil keuntungannya dipakai sebagian besar untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian ya bekerja tapi hasilnya juga berdampak kepada kekekalan. Seorang ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anaknya, kata orang Indonesia, jadi orang, ya kan? Maksudnya jadi orang, ya hidupnya berhasil dan hidupnya takut akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan itu mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu tidak menentang kerja keras, tetapi Tuhan ingin kita tidak menukar hal-hal yang berharga, yang bernilai tinggi demi prestasi dunia. Tuhan Yesus, dia berkata begini dalam kitab Markus, bahwa apa gunanya orang itu memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Banyak orang mengorbankan hubungan, mengorbankan kesehatan, mengorbankan iman, hanya demi prestasi di dunia, hanya demi uang, hanya demi pengakuan dunia. Kerja keras seperti ini bisa menjadi berhala kalau kita kemudian rela kehilangan hal-hal yang jauh lebih berharga, kehilangan Tuhan kita, kehilangan keluarga kita, kehilangan waktu berkualitas dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ya, sekali lagi kerja keras itu baik, tapi hanya kalau kita tahu untuk apa dan apakah itu memberi dampak kepada kekekalan atau tidak. Terkadang kita kerja keras mengejar sesuatu yang sebenarnya akan datang sendiri kalau waktunya sudah tiba. Beberapa teman saya dari Indonesia, dia mengkhotbahkan, dia berkata jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Mari kita lihat Matius 6 pasal 33. Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini bukan hanya bicara tentang prioritas, tapi juga berbicara janji Allah. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk memiliki keinginan dan kebutuhan dalam hidup ini. Makanan, minuman, pakaian, masa depan, pasangan, liburan, holiday, vacation, atau bahkan pekerjaan. Tapi Tuhan Yesus ingin kita ini tahu kalau prioritas kita itu benar, sekali lagi, kalau prioritas kita itu benar, maka Tuhan akan menangani selebihnya. Kita akan ditambahkan berarti hal-hal yang kita perlukan dalam hidup akan mengikuti kita. Bukan kita yang mati-matian mengejarnya sampai setengah mati.
sampai lupa makan, lupa tidur, yang dikejar malah lupa sama kita. Tuhan akan menambahkan, bukan kita yang memaksakan. Alkitab Perjanjian Lama berkisah tentang seorang wanita yang bernama Ruth. Ruth adalah gambaran nyata dari orang yang mendapatkan segalanya. Ruth itu seorang janda kemudian dibawa oleh ibu mertuanya Naomi dari Moab ke Bethlehem. Ya, ia tidak sibuk cari jodoh meskipun dia janda muda. Tapi yang dikerjakan oleh Ruth itu sungguh memuliakan nama Tuhan. Yaitu dia sibuk mengurus mertuanya dengan setia. Ruth datang ke Bethlehem sebagai orang yang setia kepada ibu mertuanya. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang ke Bethlehem dengan penuh iman. Dan kemudian setibanya di Bethlehem, ia bekerja memungut jelai di ladang sebagai orang asing. Pekerjaan nampaknya kecil, Bapak Ibu sekalian, remeh-temeh. Tapi dikerjakan oleh Ruth ini dengan penuh kesetiaan. Dan lihat apa yang dia kerjakan di dalam kesetiaan meskipun itu kecil dan sederhana. Kemudian Tuhan mendatangkan Boas. Ya, Tuhan mendatangkan Boas, konglomerat Bethlehem. Ya, seorang penebus yang kemudian bukan hanya jadi suami daripada Ruth, tapi juga pembuka masa depan bagi hidupnya Ruth. Ruth itu tidak mencari posisi, tapi Tuhan yang memposisikan dia. Ruth itu tidak cari status, tapi Tuhan sendiri yang meninggikan status daripada Ruth. Hasil akhirnya apa? Ruth, seorang perempuan Moab biasa. Kemudian dia masuk di dalam silsilah Yesus Kristus Tuhan. Wow, keren banget, luar biasa. Itu dicatat di dalam kitab Matius pasal pertama ayat yang kelima. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan kejar uang sampai kita lupa karakter. Jangan kejar yang namanya karir sampai kita lupa akan keluarga. Jangan kejar yang namanya popularitas sampai kita kehilangan integritas. Jangan kejar yang namanya mimpi sampai kita meninggalkan sang pemberi mimpi itu. Lebih baik hari ini kita kejar Tuhan, karena semua yang benar, semua yang baik akan mengejar kita. Hal terbaik dalam hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, datang bukan karena saat kita mengejarnya, tapi saat kita siap untuk menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kerja keras, kejar segala hal, tapi semuanya akan habis begitu saja. Maka kita perlu pastikan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia di mata Tuhan. Maka poin yang ketiga, bangunlah hal yang bernilai kekal, bukan sekedar viral. Mari kita baca Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan dalam terjemahan BIMK, oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 juga mengatakan, apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang didapat oleh kedua belah tanganmu itu dikerjakan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan segenap hati dan dipersembahkan untuk Tuhan. Maka dari Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Jadi kerja kita,
kerja keras kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di zaman sekarang banyak orang bekerja bukan untuk Tuhan, tapi untuk dilihat orang, untuk disukai oleh orang, untuk diakui oleh manusia. Ukuran keberhasilan seringkali digeser menjadi soal like atau nggak di like, soal follower atau viewer, bukan soal nilai kekal di hadapan Tuhan. Padahal Alkitab mengingatkan bahwa kerja keras yang sejati adalah yang dilakukan untuk Tuhan, bukan sekedar untuk kesan sesaat dan pujian manusia. Kerja keras yang dilakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memberi tepuk tangan, Tuhan tetap menghargainya. Contoh, Nabi Nuh. Nuh itu adalah contoh nyata bagaimana dia kerja keras, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak sia-sia. Yaitu Nuh membangun bahtera kurang lebih antara 50 sampai 120 tahun menurut para penafsir ya. Apa yang dikerjakan itu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian ya, kelihatannya sia-sia, tapi akhir kisah daripada Nuh kita tahu, Nuh dan seluruh keluarganya akhirnya diselamatkan. Sementara orang-orang yang bekerja keras tanpa memikirkan tentang kekekalan, semuanya binasa. Ya, hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama, jangan kerja keras tanpa arah, fokuskan hidup kita pada hal yang bermakna dan bernilai kekal. Yang kedua, jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Tuhan tahu waktu yang terbaik dan akan menambahkannya pada waktunya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bangun yang kekal, bukan yang viral. Kerja keras yang sejati adalah yang dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kerja keras itu berharga jika tahu untuk siapa, untuk apa, dan untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, biarlah mulai hari ini, apa saja yang didapat oleh kedua belah tangan kami, apa yang kami kerjakan, kami mau mengerti apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apakah ini berdampak kepada kekekalan atau tidak. Maka itu biarlah Roh Kudus terus menolong dan memimpin hidup kami, sehingga mulai hari ini apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.